Haji itu ada istilah apa, setiap musim tuh ada masalahnya. Pasti ada Ya, masalah ya. cuma Ada masalah baru, ada masalah ya. solusi Tapi baru gitu. buat kami ya harus dihadapi dan diselesaikan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mas Risalah YouTube channel dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kantorku, kantor usulan haji Arab Saudi. Bersama saya Kiai Haji Nasrul Jasm, Konsul Haji Indonesia Jeddah yang berada di Arab Saudi, Jeddah. Saya akan berbincang-bincang terkait persoalan haji dari awal hingga akhir, dari permasalahan dari awal hingga akhir, bagaimana solusinya, bagaimana hasilnya. Monggo kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz. Apa aja lah. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita berjumpa kali pertamanya dengan majalah Risalah. Para pemirsa ingin mengetahui secara detail bagaimana perjalanan haji dari persiapan dari awal sampai sekarang itu. Evaluasi sementara lah mungkin gini. Monggo. Ya. Ya. Jadi tahapan haji itu nyaris sepanjang tahun. Meskipun haji itu hanya 3 bulan ya, atau 2 bulan setengah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan setengah bulan Muharram. Namun dari mulai persiapan itu nyaris sepanjang tahun. Mulai dari setelah operasional ini, apalagi tahun 2024 nanti, itu sekarang kita sudah mulai persiapan karena kuota sudah diberikan. Kapan itu? Kemarin tanggal 12 Dzulhijjah atau hari kedua ketika jamaah mabit di Mina, kita sudah dapat kepastian jumlah kuota tahun 2024. Jadi ini maju luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya baru diberikan tuh bulan-bulan Desember atau bahkan Januari. Tahun ini bulan Juli ya, bahkan masih Juni, akhir Juni kemarin itu, bulan Dzulhijjah itu sudah diberikan kuota. Setelah kuota kita terima, tahapan berikutnya adalah tentu evaluasi haji tahun 2023 ini. Apa saja kekurangannya, apa saja catatannya, apa saja yang perlu diperbaiki. Baik di kami di kantor urusan haji dengan instansi Arab Saudi, maupun evaluasi yang ada di tanah air ya, yang dilakukan oleh Ditjen PHU dari mulai tingkat pusat sampai tingkat provinsi melalui kanwil-kanwil. Setelah itu mulai ada persiapan rapat-rapat dengan Komisi 8, pembentukan panja, kemudian pembahasan pagu untuk layanan di Arab Saudi. Setelah itu kemudian proses penyiapan layanan di Arab Saudi, mulai dari akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Ini juga butuh waktu karena yang kita persiapan itu bukan untuk 10 orang, bukan untuk 100 orang, bukan untuk 1.000 orang, tapi 200.000 orang. Hotel itu butuh ratusan. Kemudian transportasi tentu butuh armada yang banyak. Betul. Baik itu transportasi antar kota, ya, Mekah Madinah, Madinah Mekah, Mekah Jeddah, Jeddah Mekah, maupun transportasi bus sholawat selama di Mekah. Jadi bus yang mengantarkan jamaah dari hotel ke Masjidil Haram 24 jam. Kemudian juga catering ya. Kita menyiapkan catering di Madinah 3 kali makan sehari, kemudian di Mekah juga selama jamaah ada di Tanah Suci, itu butuh waktu lama. Karena porsinya juga banyak ya. Kemudian kita harus pastikan menunya juga cita rasa Nusantara. Dan sekali lagi yang dilayani ini orang banyak, bukannya 10.000, bukannya ratusan, bukan ribuan, tapi
200.000 lebih. Nah setelah itu kemudian dilanjutkan dengan kontrak mabda'i atau kontrak awal antara kantor urusan haji sebagai representasi dari Ditjen PHU ya Kementerian Agama dengan para penyedia di Arab Saudi. Setelah kontrak mabda'i kemudian kita mulai dengan input kontrak-kontrak tersebut di sistem IHAJ Kementerian Haji Arab Saudi. Setelah itu kemudian mulai dibuat semacam grouping, kita koordinasi dengan teman-teman di Jakarta, kemudian pemaketan, kemudian baru mulai penerbitan visa. Nah tahun ini akan ada perubahan, tahun depan maksud saya 2024 itu, bahwa kita diberikan tahapan-tahapan yang sudah diberikan alokasi waktunya oleh pemerintah Arab Saudi, dan kita harus bisa menyelesaikan mulai dari pemberian kuota, kontrak maskapai penerbangan, kontrak-kontrak layanan, sampai dengan pemvisaan. Itu harus kita selesaikan tepat waktu, karena kalau tidak akan berebut dengan negara lain. Sementara kita ini sebagai negara dengan pengirim jamaah terbesar di dunia, terbanyak ya, nomor 1 di dunia. Ini baru kegiatan di Saudi Arabia, belum lagi kegiatan yang ada di tanah air, mulai dari pelunasan, kemudian pemeriksaan kesehatan jamaah, manasik, kontrak maskapai, kemudian input data jamaah dari seluruh provinsi, verifikasi dokumen dan seterusnya. Jadi di Indonesia atau di Jakarta juga padat kegiatannya setelah haji. Kemudian di sini pun setelah selesai haji sudah dimulai kegiatan haji untuk tahun berikutnya. Itu kira-kira begitu. Kalau secara evaluasinya itu bagaimana? Memenuhi target atau berapa persen mungkin capaian? Tentu yang bisa menilai nanti adalah pihak BPS yang selama ini memang selalu membuat indeks kepuasan jamaah melalui formulir yang diberikan kepada jamaah. Tapi meskipun demikian tentu kita punya juga catatan-catatan lah. Tahun ini apa saja yang kurang, ya misalnya kemarin misalnya ketika ada crowded di Muzdalifah, itu catatan kita. Artinya bahwa pihak penyedia masyair itu belum siap soal ini ya. Ya banyak faktor sebetulnya, tapi tentu kita akan lihat nanti seperti apa hasil investigasi seperti apa. Tapi yang jelas ini menjadi catatan. Karena biasanya kita itu selesai jam-jam 9-10 pagi, tapi kemarin itu sampai jam 1.30 baru selesai. Tentu di musim yang panas ini ya, terik matahari akan ya, meskipun kita terus memantau kondisi jamaah, kita berikan juga pasokan makan dan snack dan minum ya. Alhamdulillah akhirnya bisa selesai juga ya. Meskipun ya ada catatan dari kami, tentu ada catatan juga. Kemudian beberapa layanan yang agak terganggu di Mina ya, misalnya soal distribusi makanan gitu, kemudian air itu juga menjadi catatan kita. Ya. Meskipun ini terjadi juga di misi-misi haji yang lain, di jamaah-jamaah negara lain juga sama. Oleh karena itu kita evaluasi betul. Apakah karena ini haji pertama kali dengan kuota normal, atau ada faktor lain gitu ya. Tapi jelas ini menjadi catatan penting agar tidak terulang di tahun berikutnya. Tentu juga catatan-catatan yang lain yang saya kira kita perlu perbaiki supaya layanan kepada jamaah menjadi lebih maksimal, lebih nyaman. Iya. Ini kan menjadi tahun kembali ke kuota normal lagi kembali. Nah, pasti ada plus minusnya lah Pak. Ya. Nah, banyak catatan-catatan yang kemudian harus dievaluasi untuk tahun berikutnya. Seperti kayak kemarin yang di Armina itu. Nah, ini mungkin ke depan bagaimana Pak? Kayak seperti Mas Syahri yang itu yang ada kutip bandel dan lain sebagainya. Itu benar apa enggak? Nah itu Ya, saya kira kita ini kan penyewa. Tentu kita punya hak untuk memberikan catatan atau evaluasi kepada penyedia layanan. Saya kira itu hal yang lumrah lah ya untuk. Jadi
tentu kita akan memberikan catatan-catatan itu dan sudah kita list ya. Kejadian-kejadian di Mina, kejadian-kejadian di Muzdalifah, minimal agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang di tahun-tahun yang akan datang. Bahwa ini menjadi haji tahun pertama dengan kuota normal, saya kira itu juga tidak bisa menjadi alasan ya. Ya meskipun bisa menjadi faktor ya. Iya, betul. Karena kita kan sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Ya memang orang selalu membandingkan dengan haji tahun 2022. Tentu dalam situasi yang berbeda. Betul. Kurang dari 50%. Kemudian ada beberapa negara yang tidak mengirimkan full jamaahnya. Jadi dalam sisi pengaturan, layanan juga berjalan sukses lah secara umum. Tahun ini ya tadi bahwa ini kembali ke kuota awal ya. Bahkan kita mendapatkan kuota tambahan. Dan pertimbangannya juga ya kita ambil kenapa, karena ya untuk memangkas masa antrian di tanah air ya, agar orang menunggu tidak terlalu lama. Bahwa kemudian ada kekurangan ya saya kira itu menjadi concern kita untuk kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya, karena jangan sampai hal-hal seperti ini ya, meskipun prinsipnya semuanya bisa diselesaikan tetapi tidak boleh terulang kembali lah, kira-kira begitu. Artinya kalau secara ketegasan sudah dilakukan, oh sudah. Terus mungkin tinggal tindak lanjut ya. ke depan. Pak Menteri Agama sangat tegas sekali ya. Bahkan beliau turun langsung ke lapangan, kemudian menemui pihak penyedia layanan, langsung memberikan catatan gitu di lapangan saat itu. Iya. Dan tiap hari itu terus memantau situasi ini, terutama di masa Armina ya. Sampai sekarang beliau terus memantau penerbangan, slot time dan lain sebagainya. Dan beliau sudah komunikasikan dengan Menteri Haji Arab Saudi. Dan Menteri Haji Arab Saudi berjanji akan memperhatikan evaluasi ini, catatan-catatan ini, supaya tidak terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Karena beliau juga sadar bahwa jamaah haji Indonesia ini jamaah yang paling banyak, paling besar, dan tentu kalau ada trouble layanan itu akan paling banyak terdampak. Jadi jamaah dengan jumlah paling besar ditambah jumlah lansianya juga paling besar dibandingkan negara-negara yang lain. Iya, iya. Nah kemarin kan banyak yang masyarakat yang soal catatannya yang tanda kutip masyarakat kurang baik, terus muncul tambahan air zam-zam, tambahan air zam-zam. Nah itu apa memang dari pihak masyarakat itu menggaransi karena kejadian kemarin atau gimana? Oh, enggak, sejarahnya itu, gimana Pak? Sejarah itu tidak ada tambahan air zam-zam tidak ada kaitannya dengan pihak masyarakat. Oh gitu. Jadi tambahan zam-zam itu murni kebijakan yang diambil oleh pimpinan, dalam hal ini Pak Menteri Agama ya, untuk memberikan zam-zam lebih kepada jamaah haji. Karena walaupun bagaimana oleh-oleh yang paling ditunggu oleh tetangga, oleh saudara itu kan air zam-zam. Betul. Kalau barang lain masih bisa didapatkan di Indonesia, tapi kalau zam-zam banyak kan kenapa? Ya, agak sulit ya. Walaupun juga mungkin ada yang jual tapi harganya mahal. Iya. Ini keinginan untuk memberikan layanan lebih kepada jamaah haji. Tidak ada, bukan masyarakat yang memberikan, bukan. Sekarang secara bertahap kita sudah distribusikan. Nanti mungkin yang kedua ini ya tidak berbarengan dengan bagian zam-zam yang pertama ya. Tapi prinsipnya kita sudah membeli di IHAJ ya. Dan sekarang sedang diurus pengangkutannya ke tanah air untuk nanti diberikan kepada jamaah haji. Mungkin ya setelah beberapa hari jamaah tiba di rumahnya akan disusulkan jam-jam tambahannya ini. Artinya itu memang dari pemerintah Indonesia dari sendiri? pemerintah Indonesia itu murni dari pemerintah Indonesia. Jadi tidak hubungannya dengan masyarakat. Kalaupun kita komunikasi dengan pihak Kementerian Haji itu karena kalau membeli zam-zam dalam jumlah besar itu ya harus ada muafaqah atau persetujuan dari Kementerian Haji Arab Saudi. Kalau belinya 10, 20 mungkin, tapi belinya kan 200.000 lebih untuk jamaah. Jadi pengangkutannya juga harus dipikirkan. Nah, kebetulan maskapai Garuda bersedia
mengangkut. Sekarang dalam proses perizinan dari Kementerian Haji untuk angkutnya, tapi kalau jam-jamnya sudah ada. Tinggal diangkut ke tanah air. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diangkut semuanya ke tanah air oleh pihak Garuda. Kira-kira berarti jam-jam nanti warga jamaah Indonesia, keluarganya bisa ngambil itu pasca musim haji atau yang tambahan? Enggak, yang air jam-jam. Oh, kalau air jam-jam yang jatah 5 liter itu sudah bisa diambil. Oh, udah bisa. Ya, kalau yang tambahan ini nanti belakangan akan bisa skemanya bisa diambil di Kan Kemenak atau di saat terdekat lah dari kediaman jamaah haji itu. Artinya setelah musim haji ya nanti ya? Pokoknya itu kan dikirim secara bertahap. Oh, begitu. Nanti yang sudah ada di provinsi mana ya bisa langsung didistribusikan gitu. Intinya kita ingin semuanya mendapatkan masing-masing 10 liter gitu lah. Semua jamaah tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan distribusinya lancar. Kalau fisiknya jam-jamnya sudah ada ini, sudah kita beli, tinggal mendistribusikan ke tanah air aja. Oh, berarti pemerintah Indonesia beli itu, Pak? Beli ya? Iya. Itu tidak dikasih. Oh, enggak. Cuma enggak. Oh, iya. Ya, jam-jam itu kan memang tidak diperjualbelikan. Yang kita bayar itu mungkin biaya semacam kemasannya kan itu harus, kalau dia diangkut dengan pesawat kan harus ada standarnya itu. Mulai dari galonnya sampai plastiknya sampai kardusnya itu ada standarnya. Juga ada biaya logistik yang pergeseran jam-jam dari pabrik ke airport itu ada perusahaan sendiri yang ngangkut itu, namanya ada perusahaan-perusahaan, kalau kita dengan kontrak dengan Al-Musbah ya. Itu yang kita bayar biaya itu. Kalau jam-jam kan ya siapapun boleh minum gitu ya. Tapi yang kita bayar itu tadi mulai pengemasannya sampai distribusinya sampai logistiknya. Membawa ke Indonesianya. Sampai bawa ke Indonesia. Kalau di sini mandi boleh juga. Ya. Oke, Pak, kalau terkait itu, Pak, mungkin soal catering, soal itu kemarin, termasuk menjadi sorotan juga itu. Catering di Armina. Iya. Alhamdulillah kan sudah ini. Iya. Nah, itu ada evaluasi Pak kalau catering? Iya, catering ya, bukan hanya catering, juga hal-hal lain yang terjadi di Armina tentu kita evaluasi. Misalnya ada laporan yang lambat distribusi catering. Kemarin ya ada alasannya bahwa budaya Arab itu kalau sarapan jam 9, makan malam jam 10. Tentu ini nggak bisa dipaksakan dong untuk diterapkan ke jamaah haji. Iya. Karena kita sudah sampaikan bahwa sarapan paling telat jam sekian, makan malam paling telat jam sekian, makan siang paling telat jam sekian gitu. Jadi perutnya memang perut orang Indonesia. Perut Nusantara. Ya. Yang kedua ada ketidaksesuaian menu. Meskipun diklaim ini lebih enak, tapi kan itu rasa bukan rasa Indonesia. Misalnya ada yang diganti dengan nasi Arab gitu kan. Ya nasi Arab ya enak, tapi ya buat orang Indonesia mungkin kurang enak. Ya ada yang nggak pas gitu kan, lebih baik dia makan nasi sama sambal sama lauk Indonesia lah dibanding dengan itu. Jadi catatan-catatan itu sudah kita inventarisir semua. Bahkan sudah kita berikan ke penyedia dan kita berikan juga ke Kementerian Haji Arab Saudi agar nanti bahwa ini jangan sampai terulang lagi. Bahwa tentu kita akan rujukannya itu adalah kontrak yang kita buat. Dari mulai kan di kontrak itu selain ada kesepakatan pelayanan, juga ada lampiran-lampiran yang isinya itu menu, distribusi waktu distribusi makanan dan sebagainya. Iya. Tetap ada catatan dan evaluasi. Iya harus. Saya kira bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya juga. Tapi memang DHaji itu ada istilah setiap musim itu ada masalahnya. Pasti ada masalah ya. Ada masalah baru, ada masalah ya. Tapi Tapi gitu. buat kami ya harus dihadapi dan diselesaikan gitu aja masalah itu. Yang penting masalah itu jangan ditinggalkan gitu. Jangan lari dari masalah. Ya. Karena kita melayani orang banyak di negara orang, ya pastilah ada kendala-kendala. Kendala itu harus kita selesaikan, harus kita hadapi. Betul. Di Mekah, di Madinah, di Masyair itu pasti ada. Dan setiap tahun itu biasanya beda-beda. Oh, tahun ini masalahnya misalnya soal hotel, tahun depan masalah soal transportasi. Ini
Yang penting kita selesaikan, dan prinsipnya semuanya harus diselesaikan dan jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman. Haji perhajian tahun depan Pak apa Pak? Tentu kita berharap lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kita bisa lebih bersinergi antara instansi yang ada di Arab Saudi ini. Persiapan di tanah air juga lebih solid lagi. Dan tentu semua masukan catatan tahun 2023 ini akan kita jadikan bahan evaluasi. Bahan evaluasi. Itu penting lah, kita nggak boleh alergi dengan masukan, dengan kritikan ya. Betul. Karena kita tahu bahwa ini salah kan dari apa yang kita perbuat. Gitu. Jadi yang penting kita ikhtiar terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada jamaah. Saya kira itu harapannya. Alhamdulillah, amin 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 amin. Semoga tahun depan 2024 perhajian Indonesia lebih sukses, lebih jaya dan lebih berkeadilan Pak ya. Iya, tentu itu ya tagline-nya. Demikian mungkin bincang-bincang kita dengan Konsul Haji Indonesia Bapak Kiai Haji Nasrullah Asem dari Arab Saudi. Huda Sabili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.